Tuhanmu bisa tidak jadi manusia? Tidak. Kamu sudah mengukur Tuhanmu di sini. Kamu barusan mengukur kemahatinggiannya dengan mengatakan dia tidak bisa jadi manusia. Kamu menyadari akal ini? Saya Dia nggak nanya itu, tidak Bang. melahirkan maupun dilahirkan oleh manusia, oleh makhluk, oleh hewan, Oke. oleh Saya tumbuhan. tanya kamu. Siap. Bang, batu itu beranak nggak? Kak, kalau benda kakak saya Tunggu dulu, jatuh. makanya saya mau ngajarkan kamu. Ini ilmu untuk kamu ya. Bukan nggak usah dibahas. Ini hal yang kamu harus belajar, Bang. Makanya Oke, kamu saya disebut. sudah tahu. Tapi itu Makanya terlalu disebut. sensitif. Sabar, Bang. Makanya disebut kamu itu adalah bin bapak kamu, karena bapak kamu melahirkan kamu. Makanya kamu disebut anak bapak kamu. Artinya apa? Bapak kamu beranak. Ini aja kamu nggak nyampe. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu dari umat muslim. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini malu menunjukkan mukanya dan tidak bisa mendefinisikan apa itu diperanakan. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Dua. Silakan buka kameranya. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Silakan, Bang. Mau bertanya apa? Bentar, kok suaranya agak ini ya? Coba Kak, ngomong Kak. Halo. Oh, iya. Jelas kok. Ini ada kan suaranya? Cek. Ada. Oke. Itu apa itu yang di atas itu dijawab Kak? Kamu agama apa, Bang? Oh ya, aku Islam Kak. Oke. Iya, ini sebenarnya Kakaknya Kristen apa? aku Kristen. Kristen apa? Katolik, Oke, aku Protestan, Ortodoks. atau Aku Ortodoks. Ortodok? Berarti masih masuk Katolik ya Kak? Ini ya. Iya. Oke. Berarti itu yang di atas kepala kakak harus dijawab gitu. Ini pertanyaan untuk kita semua. Tuhanmu ada. Oke, Tuhanku ada Kak. Oke. Apa yang mau kamu narasikan? Ya di sini kan siapa tahu kakaknya mau berdiskusi gitu, kita tanya-tanya jawab Iya. gitu. Makanya Siapa tahu kakak mau nanya. Iya. Oh, kamu mempersilahkan saya bertanya kepada kamu. Iya, tapi kan saya orang awam ya, jadi saya ngasih jawaban semampunya aja gitu, semampu saya. Sama, Bang, saya juga awam kok. Saya cuma jemaat biasa. Oke. Menurut kamu Tuhanmu ada? Iya ada Kak. Seperti apa kamu mendeskripsikan dia? Tuhan itu menurut saya dia maha tinggi. Maha tinggi itu bukan seperti halnya kayak luar biasa tinggi, lebih tinggi, tinggi-tinggi, atau kayak tinggi banget, enggak, tapi maha tinggi. Jadi enggak ada yang kayak di semesta ini yang lebih tinggi daripada dia, berarti enggak bisa diukur ketinggiannya. Oke. Gitu. Terus Tuhan itu maha besar. Maha besar itu kalau bisa di logikakan nggak bisa kayak besar-besar, sangat besar, luar biasa besar juga enggak. Jadi dia maha besar gitu Kak. Jadi nggak bisa diukur dengan akal. Gitu. Mungkin ada di Al-Quran, mungkin kakak bisa cari lah sendiri ya. Soalnya kan saya baca, cuman saya kayak ini. Yang namanya apa ya namanya? Maha besar gitu Kak. Itu kan nggak bisa diukur menggunakan akal gitu. Diibaratkan, kita analogikan kayak gini Kak, kayak mata. Kita
melihat sesuatu bisa gitu. Tetapi apakah mata bisa melihat telinga kita sendiri gitu? Kakak bisa nggak ngelihat Bisa mata Tuh. mata nggak gini? Kakak bisa nggak ngelihat mata tanpa alat bantu? Lah ini mata saya melihat sendiri. Tanpa alat bantu maksudnya. Ini kan udah melihat bang. Jangan mempersulit dirimu yang sudah melihat telingamu gitu. Gini, Gimana? makanya di Al-Quran disebutkan bahwa akal itu bisa di apa ya namanya? Akal itu terbatas. Oke. Menurut ilmu pengetahuan, telinga bisa digambarkan. Akal itu terbatas kak, gitu. Saya nggak Makanya, nanya itu. ya, Saya nggak nanya itu. Saya tanya, apakah telinga bisa digambarkan? apakah telinga bisa digambarkan? Iya jelas, karena akal, gitu. Oke. Kita punya Karena akal. sudah terlihat kan, Menggambar, makanya gitu. bisa digambar. Betul? Iya betul. Berarti sebelum digambar sudah ada yang melihatnya. Oke, saya tanya balik. Yang dibilang maha tinggi itu kan nggak bisa diukur kak. Kakak bisa ukur nggak maha tinggi itu? Enggak. Bisa diukur nggak? Katanya kan akal itu bisa. Sedangkan kita menggambar telinga bisa. Itu kan menggunakan akal kan. Kita punya akal supaya bisa menggambar bentuk telinga. Kamu bisa membuktikan akalmu. Ya kan di sini kan saya sedang mempertanyakan akal kita. Kakak bisa nggak mengukur ketinggian yang maha tinggi itu? Bisa nggak kak? Tadi sudah saya jawab, jangan berulang. Kamu mau menjelaskan apa? Ya makanya itu tadi, akal itu terbatas. Gitu. Akal itu terbatas kalau kita mengukur dengan Tuhan. Intensitas yang maha tinggi, Siapa maha yang besar. mengukur Tuhan? Esa. Pertanyaan saya, Gitu. siapa yang mengukur Tuhan? Ya kalau Tuhan disamakan dengan manusia, itu namanya mengukur. Oke, Saya tanya ke kakak, Yesus itu Tuhan apa enggak? iya. Yesus itu Tuhan. Dia manusia atau Tuhan? Tuhan dan manusia. Nah, di situ kan kakak sudah mengukur Tuhan dan menyamakan dia dengan manusia. Baik, oke. Gitu. Sekarang saya tanya, Tuhanmu bisa jadi manusia? Kalau Tuhan bisa jadi manusia, gugurlah keesaannya. Pertanyaan saya, Tuhanmu bisa jadi manusia nggak? Ya itu jawabannya kak. Kalau Tuhan, Benar. dia bisa jadi ciptaan. Pertanyaan saya, Keesaannya bisa pertanyaan saya gugur. mudah. Pertanyaan saya mudah. Tuhanmu bisa tidak jadi manusia? Tidak. Kamu sudah mengukur Tuhanmu di sini. Kamu barusan mengukur kemahatinggiannya dengan mengatakan dia tidak bisa jadi manusia. Kamu menyadari akal ini? Akal kita bisa digunakan kak di saat kakak yang jadi manusia. Kenapa kamu mengukur Tuhanmu? Kamu sudah mengukur kan? Artinya gini, saya nggak bisa ke rumahmu. Artinya saya mengukur, saya tidak mampu ke rumahmu. Kamu pun sudah mengukur Tuhanmu tanpa kamu sadari, sayang. Bukan mengukur kak, karena saya melihat Al-Quran saya sendiri. Oke. Tuhan Apa dikatakan yang Quran? namanya Tuhan, Apa kata Tuhan? Qul huwallahu ahad, Artinya? dia Maha Esa. Oke. Dia Hubungannya tidak dengan bisa Maha Tinggi? diserupakan dengan apapun. Di mana? Apapun yang dia Di mana kata ciptakan. dia tidak bisa diserupakan itu, di mana ayatnya? Oke, kakak cari deh Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Coba cari deh. Kan kakak pakai. Allahu ahad, Allahu somad, lam Coba, yalid walam coba, yulad coba, walam Kak. yakul lahu kufuwan ahad. Apa Ya udah artinya kakak, itu? kakak ini Apa dulu. artinya? sebelumnya. Saya tanya kamu apa artinya kalau kamu tahu? Ya kan saya bilang saya orang awam. Kan tinggal kakak cari. Kakak punya dua Oke. HP. Kamu kalau sholat itu baca surat-surat pendek tau? Kak. Setiap sholat Itu- pasti baca surat-surat pendek Oke. tau? Ya, pasti Iya, surat pendek, tidak tapi bukan jauh dari pendek. trikul. Kalau nggak Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Setuju ya? Itu udah biasa. Karena saya juga dari sana. Pertanyaan saya, ketika kamu membaca surat Al-Ikhlas, kamu tahu nggak artinya apa? Artinya saya tahu karena saya baca, tapi saya nggak hafal gitu. Saya nggak nanya
hafalnya. Kamu pasti hafal. Tadi saya udah hafalkan. Kalau ahad. Ya. menghafal Arabnya iya. Saya Kalau nggak nanya itu, Bang. terjemahannya kan saya bisa baca, Kak. Jadi Kamu nggak tahu? ya kan kita punya HP, kita bisa lihat terjemahnya Coba, apa. boleh deh Kalau pakai saya HP-mu, saya tungguin. ya Gimana, gimana Kak, ya? ini, Kak? HP-nya cuma satu. Kan Kakak punya HP 2. Jadi Kakak bisa lah bantu. Kan kita lagi diskusi juga kan. Oke, kamu tadi mengatakan Tuhan itu tidak bisa menjadi makhluknya, itu di mana ayatnya? Ya kan dia kan sudah dibilang, Kak, dia tidak bisa disamakan dengan apapun. Salah, Di nggak muka- ada ayat yang mengatakan itu. Ya kan yang namanya Esa. Esa, Kak. Bang, tidak ada sesuatu pun yang bisa disamakan dengannya itu. Jadi sesuatulah yang tidak bisa menyamakan dirinya itu dengan Allah. Bukan Tuhan tidak bisa sama dengan makhluknya. Ini pun salah, Bang, dalam bahasa Indonesia. Oke, di situ ayatnya dikatakan tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Berarti makhluk tidak bisa menyerupai dia. Apakah sama dengan Allah tidak menyerupai makhluk? Beda kan? Pengacara itu adalah manusia. Manusia adalah pengacara. Belum tentu, karena saya bukan pengacara. Setuju ya? Itu jadi kalau dikatakan manusia itu pengacara, artinya pengacara itu adalah manusia. Bukan, belum tentu. Sampai sini paham? Kak, gini ya, Kak. Gimana? Kita memakai logika aja. Tuhan Itu logika. Tuhan dia udah mengakui kalau dia itu tidak setara dengan makhluknya. Sesuatu Ya. yang tidak setara dengan dia. No, dia tidak setara dengan makhluknya. Dia tidak setara dengan makhluknya. Bang, kalau perbandinganmu, komparasimu seperti itu salah. Karena dia itu maha, berarti bukan lagi setara, melampaui. Ngerti nggak, Bang? Kalau setara itu gini, tetapi Tuhan itu melewati. Itu, Bang. Ngerti nggak sih ini bahasa Indonesia, Bang? Nih, Konsep kalau Tuhan setara itu kan gini, Bang. Tengok sini, Bang, tengok sini, Kak, contoh. gini ya, Kak. Gimana? Konsep Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan itu kenapa Yesus nggak bisa, Kak? Kenapa dia harus diperanakan? Diperanakan, kamu tahu artinya apa? Dia diperanakan. Oke, diperanakan kamu tahu nggak artinya? Kita belajar dulu ini. Berarti dia bukan anak Maryam. Saya Dia tanya bukan kamu, anak. diperanakan itu artinya apa? Dia tidak beranak ataupun Saya nggak tidak nanya itu, Bang. diperanakan. Saya Dia nggak nanya itu, tidak Bang. melahirkan maupun dilahirkan oleh manusia, oleh makhluk, oleh hewan, Oke. oleh Saya tumbuhan. tanya kamu. Siap. Bang, batu itu beranak nggak? Kak, kalau benda kakak saya Tunggu Jatuh. dulu, makanya saya mau ngajarkan kamu. Ini ilmu untuk kamu ya. Memperanakkan artinya adalah ya sebelumnya dikandung di dalam lalu dikeluarkan. Sudah tahu definisi ini? Sudah tahu? Sudah tahu belum definisi? kita pakai analogi, Kak, Ini kita pakai definisi. logika. Saya ngasih tahu. Beranak, Iya, ini logis. beranak Ini logis. dan diperanakan. Kalau Oke. beranak itu apa, Kak? Dia hamil lalu beranak. Kalau diperanakan, dia di dalam janin lalu beranak. Salah, Bang. Salah. Oke. Saya ini anak Betawi. Apakah Betawi memperanakkan saya? Kamu nggak ngerti definisi memperanakkan. Gimana sih? Memperanakkan itu, anak Bang. Betawi itu Saya kasih apa, tahu, Kak? Bang. Sekarang saya tahu. Saya tanya kamu. Hari ulang tahun HUT RI, ya kan? Hari ulang tahun, ya. Berarti dia itu pernah lahir sebelumnya, ya kan? Hari kesaktian Pancasila. Saya tanya kamu. Itu Pancasila ngelahirin, hamil duluan. Kakak menyamakan Pancasila dengan manusia. Loh, kamu tahu nggak definisi melahirkan atau memperanakkan? Itu yang mau saya tanya ke kamu. Sekarang saya Enggak, tanya kamu. konsepnya di Sekarang saya tanya sini kamu kakak percaya nggak? menyamakan Tuhan dengan HUT RI gitu. Saya tanya kamu memperanakkan nggak, Bang? Laki-laki itu memperanakkan nggak?
Kalau kakak mengikuti definisi itu, berarti lebih tinggi Nabi Adam daripada daripada Yesus. Itu aja. Apa hebatnya Adam? Apa hebatnya Adam? Saya tanya kamu. Adam ada nggak? Kayak dia ada ibu. Ada nggak? Ada kak? Ada bapak nggak Batu dia? juga nggak ada ibu bang, nggak ada yang hebat, nggak punya ibu bang. Yatim piatu itu menyedihkan. Apa Kakak hebatnya? Saya menyamakan tanya batu kamu. dengan manusia, Saya sedangkan tanya kamu. iblis saja Gini, lebih Bang. rendah daripada Bang. manusia. Bang, saya tanya kamu bang. Kak, gini Akal kak, kamu mengatakan Adam lebih tinggi, apa tingginya Adam? Saya tanya dulu kamu. yang kakak sebutkan tadi HUT RI tadi dia punya bapak nggak? Kamu ngerti nggak definisi memperanakkan? Di sini kan saya- kita sedang membahas manusia, bukan sedang membahas HUT RI yang nggak punya nyawa. kamu Kalau kakak nggak paham. membahas HUT RI sama saja kakak membahas batu, Gini, membahas kayu yang nggak punya nyawa. gini bang, saya Gitu, kasih Kak. analogi. Bisa gantian nggak? Saya kasih analogi biar kamu itu berpikir bang. Definisi memperanakkan, saya kasih tahu ya. Artinya adalah sebelumnya dikandung lalu dikeluarkan. Bapak-bapak juga melahirkan, mengeluarkan apa? Benihnya dari itu. Ya, Iya tahu kak. semennya itu. Nggak usah dibahas kak, nggak usah dibahas yang itu. Bukan, nggak usah dibahas. Ini hal yang kamu harus belajar bang. Makanya Oke, kamu saya disebut. sudah tahu. Tapi itu Makanya terlalu disebut, sensitif. sabar bang. Makanya disebut kamu itu adalah bin bapak kamu, karena bapak kamu melahirkan kamu. Makanya kamu disebut anak bapak kamu. Artinya apa? Bapak kamu beranak. Ini aja kamu nggak nyampe. Nah, kamu mau diskusi apa? Kamu nggak nyampe. Serius. Kamu disebut anak bapakmu karena bapak kamu itu mengandung kamu, baru mengeluarkan kamu. Ini saya kasih tahu. Ngerti nggak kalian? Ini kalian ini pakai. Kamu itu pun mengandung benih, dikeluarkan crop. Makanya disebut itu yang keluar, ya. Itu anak kau. Tuh kau tengok di toilet sana, anak kau itu nangis, ayah. Tuh pada dikeluarin di toilet. Kau seling colai kan? Makanya ada meme seperti itu. Siapa bapak kita? Para Abbas nggak jadi balik gitu. Pernah lihat meme itu? Ngerti nggak? Kamu pun beranak. Bukan artinya orang bunting melahirkan. Tuhan, kamu ini sekolah nggak sih? Ini kau. Ih, malu kali saya nengok manusia jenis kayak kau ini. Terlalu kecil definisi memperanakkan di otak kau. Saya mau kasih tahu gini. Bapak itu memperanakkan firman-Nya, mengeluarkan firman-Nya. Sama seperti saya. Kalau saya tidak memperanakkan pikiran saya, ini kalian nggak dengar apa-apa sayang. Suara saya ini sebelumnya dikandung di dalam pikiran saya, keluar melalui suara. Ini saya sedang memperanakkan pikiran saya. Makanya ada kata-kata pujangga itu melahirkan puisi. Saya mau ke situ ngasih contoh. Ngerti nggak? Kenapa saya dikatakan anak Betawi? Sebab saya berasal dari kota itu. Paham nggak? Dari suku itu saya keluar. Nggak paham? Aduh adik Kak Jill, bingung saya. Turunin, serius bang, serius. Saya ini guru PAUD lama sekali. Saya nggak sabar dengan yang kayak gitu, serius. Kalau nggak nangkep itu, capek saya. Itu ya, kayak anak kecil, tau nggak? Nah, gitu loh. Ngerti nggak? Kamu aja kaget kan ketika saya bilang kamu laki-laki itu beranak, Cok. Loh, anak siapa nih? Oh, anaknya si Komar. Kok bisa dibilang kau anak si Komar? Bapak kau itu memang yang beranak. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Saya tanya, kenapa kamu disebut anak si Komar? Komar ini laki-laki.
Bapak kau yang ngeluarkan kau duluan, crot. Nah, baru dibuahi sama mama kau. Ya, sel telur mama kau. Makanya kau dikeluarkan lagi. Ngeak, ngeak, ngeak. Pas dikeluarin bapak kau bunyinya crot. Cuman beda di bunyi aja. Soalnya kamu kalau nggak eak, nanti kau ditabokin ini pantatmu sama dokter, takutnya kau bisu. Sempet kau nggak nangis, nanti kau gagu. Maksud saya. Nah, waktu kamu dikeluarkan bapak kau gagu, nggak ngomong kau, cuma gitu-gitu aja kau. Udah, begitu. Ya Allah ya Tuhan, saya capek kali nengok kau. Kenapa kau disebut anak si Usep? Kapan hari bapak kau si Usep melahirkan kau, kok disebutnya kau anaknya? Itu. Begitu ya, gimana saya mau berdiskusi dengan astaga Tuhan. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.